Salam sehat, salam cerdas. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari pada materi kelas 11 semester genap, ya, materi awal di semester genap tentang konsep atau teori asam basa. Dan yang akan kita pelajari dalam teori asam basa, yang pertama teori asam basa menurut Arrhenius, yang kedua teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga teori asam basa menurut Lewis. Kita lihat yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Svante August Arrhenius, di dalam air larutan asam basa dapat terurai menjadi ion-ion. Asam merupakan zat yang jika dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa merupakan zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau ion OH-. Kita perhatikan reaksi dalam bentuk geometri molekul atau bentuk molekul, ya. HCl aqus dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Ion H+ akan berikatan dengan molekul H2O, akan membentuk ion hidronium atau ion H3O+, dan ion Cl-. Berikut kita lihat, berdasarkan contoh yang tadi, HCl dilarutkan dalam air, menghasilkan ion H3O+, ditambah ion Cl-. HCl akan berfungsi sebagai asam Arrhenius karena HCl merupakan senyawa penghasil ion H+ di dalam air. Kemudian yang berikut kita perhatikan, NH3 dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan NH4OH. NH4OH kemudian terurai menjadi NH4+ dan OH-. Nah, kita perhatikan NH3 di sini berlaku sebagai basa Arrhenius karena NH3 merupakan senyawa penghasil ion hidroksida di dalam air. Selanjutnya kita lihat yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry pada tahun 1923, meskipun bekerja secara terpisah, keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau H+. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau donor proton. Dalam hal ini H+ kepada basa. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton dari asam. Selanjutnya kita perhatikan reaksi berikut. CH3COOH aqus, asam asetat, dilarutkan ke dalam air atau ditambah air setimbang menjadi CH3COO- atau ion asetat ditambah H3O+ aqus. Dari reaksi di atas, CH3COOH memberi satu proton kepada H2O dan berubah menjadi CH3COO-. Sedangkan H2O setelah menerima satu proton yang diberikan CH3COOH akan berubah menjadi H3O+. Bronsted-Lowry menyatakan, jika suatu asam memberikan proton atau H+, maka sisa asamnya berkemampuan untuk menjadi basa. Sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Demikian pula jika suatu basa menerima proton atau H+, maka zat yang terbentuk berkemampuan menjadi asam atau disebut asam konjugasi. Contoh pasangan asam basa konjugasi. HCO3- aqus ditambah H2O liquid setimbang menjadi H3O+ aqus ditambah CO32- aqus. HCO3- berperan sebagai asam Bronsted-Lowry karena HCO3- melepaskan satu proton. Sedangkan H2O berperan sebagai basa Bronsted-Lowry. HCO3- berperan sebagai asam karena melepaskan proton atau sebagai pendonor proton. Sedangkan H2O
adalah basa karena menerima satu proton yang dilepaskan oleh HCO3-. HCO3- setelah melepaskan satu proton akan menjadi ion CO3 2-, sedangkan H2O setelah menerima satu proton akan berubah menjadi ion H3O+. Nah, H3O+ sebagai asam konjugasi, sedangkan CO3 2- merupakan basa konjugasinya. Jadi ingat, pasangan asam adalah basa konjugasi, sedangkan pasangan dari basa merupakan asam konjugasi. Nah, bisa diperhatikan reaksi dalam bentuk geometri molekul atau bentuk molekulnya. Selanjutnya, contoh lain, NH3 aqueous ditambah H2O liquid setimbang menjadi NH4 aqueous, NH4 aqueous ditambah OH- aqueous. NH3 berperan sebagai basa karena sebagai akseptor proton, sedangkan H2O sebagai asam karena pendonor proton. NH3 setelah menerima satu proton dari H2O akan membentuk ion amonium atau ion NH4+. Sedangkan H2O setelah melepaskan satu proton akan berubah menjadi ion hidroksida atau ion OH-. NH3 sebagai basa berpasangan dengan ion amonium atau ion NH4+ sebagai asam konjugasinya. Sedangkan H2O sebagai asam akan berpasangan dengan ion OH- sebagai basa konjugasinya. Bisa diperhatikan reaksi dalam bentuk molekulnya. Yang ketiga kita perhatikan teori Lewis atau konsep asam basa menurut Lewis. Teori Lewis lebih umum daripada teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Asam Lewis merupakan senyawa akseptor pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa Lewis merupakan senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Ikatan kimia dibentuk dari pasangan elektron yang dimiliki basa Lewis. Sehingga ikatan kimia yang terbentuk ternyata sama dengan ikatan kovalen koordinasi seperti yang telah kita pelajari pada materi kelas 10 tentang ikatan kimia. Kita perhatikan contoh pembentukan ion hidronium atau H3O+ dari H2O dan ion H+. H+ tidak memiliki pasangan elektron, berikatan dengan H2O yang memiliki dua pasang elektron bebas. Sehingga H+ di sini sebagai asam karena dia merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan air atau H2O merupakan basa Lewis karena sebagai pendonor pasangan elektron. Nah, pasangan elektron yang didonorkan oleh H2O akan digunakan secara bersama-sama dengan H+, sehingga membentuk ion hidronium atau H3O+. Contoh lain adalah NH3. NH3 berikatan dengan H+. NH3 memiliki satu pasang elektron bebas menjadi pendonor pasangan elektron, sedangkan H+ sebagai akseptor pasangan elektron. Sehingga H+ menggunakan pasangan elektron yang didonorkan oleh NH3 secara bersama-sama membentuk ion NH4+ atau ion amonium. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini dapat membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Ingat, tetap giat belajar
tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.